Selebtuber, sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat aktor Amar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis 12 Maret kemarin. Dalam sidang beragendakan tuntutan itu, Amar Zoni dituntut 9 tahun penjara dan denda 500 juta. Ia menghadapi ancaman hukuman paling berat di antara 5 terdakwa lainnya. Jaksa menilai perbuatan publik figur tersebut sangat merugikan hingga patut diberikan hukuman maksimal agar memberikan efek jera. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memperhatikan selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran yang dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban secara pidana, maka terhadap diri para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. 4. Memenuhi tuntutan pidana. Dengan telah dapat dibuktikannya perbuatan pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri para terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan: perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda dan tidak mematuhi program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. Terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Ariati, terdakwa 3 Andi Mualif alias Luhani, terdakwa 5 Muhammad Wali dan terdakwa 6 Muhammad Amar tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 2 bulan tuntutan selama dalam perkara narkotika. Selanjutnya terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar pernah dihukum selama 3 kali dengan petikan putusan nomor 1 nomor 1027 2017 Jakarta Pusat. Pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 hari. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Di tengah jeda persidangan, momen emosional sempat terekam saat Amar Zoni dan Dr. Camelia bertemu. Di hadapan awak media, keduanya tampak mengobrol singkat namun mendalam. Dalam percakapan tersebut, Dr. Camelia mempertanyakan isi surat pernyataan putus yang sebelumnya sempat beredar dan mengejutkan publik. Amar segera membantah kirim surat kepada sang dokter dan menduga ada pihak yang sengaja meneror. Bahkan saat sidang berakhir, Amar pun langsung menghampiri Camelia serta bertanya apakah sang dokter masih mau bersama dirinya usai mendapat tuntutan 9 tahun penjara. Karena seharusnya pertanyaan itu bukan itu, pertanyaannya aku yang harus nanya. Sebenarnya bagaimana perasaan kamu? Aku orang yang udah agak sekarang, kamu lihat aku dari dulu. Semua orang tahu. Enggak maksudnya kamu masih bisa banding, masih terus berjuang lah untuk supaya aku dan begitu itu untuk kamu mendapat keadilan. Aku masih support. Bang Amar sih, Bang Amar. Bang masih ada plan juga. Bang Amar sedikit Bang Amar. Meski menghadapi tuntutan yang nyaris menyentuh angka 1 dekade, Dr. K menyebut Amar bisa terus berjuang melalui jalur hukum yang tersedia, termasuk mempertimbangkan upaya banding demi mendapatkan keadilan. Menariknya lagi nih guys, dokter juga tampak berpenampilan berbeda dengan hijab berwarna soft pink saat sidang tuntutan Amar tersebut. langsung dengan Bang Amar udah menyampaikan pertanyaan yang kemarin menggila itu mungkin? Iya, udah menyampaikan pertanyaan yang kemarin ingin ditanyakan seperti surat. Sudah bilang kalau suratnya bukan dari dia, dari yang meneror itu. Intinya saya ngomong di statement itu karena tertekan, yang kali satu ini nggak putus ya? Masih sama nggak putus ya Bu Dokter? Boleh ditanya Bang Amar. Oke.
Nah, pasti aku tetap support gitu, kecewa pasti ya Bu, tapi tetap harus berdoa untuk keputusan hakim itu bisa Mudah-mudahan nanti memutuskannya hakim. Iya. Ini kan masih dari jaksa kan dari PPU, nanti yang sudah diputuskan semoga Tuhan sama Allah itu akan memberikan jalan yang apa ya mungkin dunia Tuhan itu memberikan satu hasil keputusan yang baik buat semua. Sementara itu, kuasa hukum Ahmad Zoni menyatakan menghormati pihak jaksa yang menuntut 9 tahun penjara. Namun, ia menekankan bahwa tuntutan bukanlah akhir dari segalanya dan pihak pengacara akan mempersiapkan pledoi atau nota pembelaan. Pihaknya juga akan mempersiapkan bukti baru dalam berkas pledoi mendatang. Tadi tuntutan JPU sendiri 9 tahun seperti apa Om John mendengarnya Om? Pertama-tama kita harus paham dulu, jaksa itu memang tugasnya menuntut, ya kan? Nah, berarti tuntutan jaksa ini kami sebagai pihak menghormati, ya kan? Karena apa? Karena itu memang tugasnya, dan kami nanti mempersiapkan diri dengan pledoi juga, dengan bukti-bukti juga. Nah, nanti hakim yang akan menilai. Ya kan kita belajar. Dulu kasus Samar tahun 2000 di Jakarta Barat tuntutan 12 tahun loh. Tapi kenanya 3 tahun. Apalagi ada jurisprudensi baru juga. Kasus di Batam hukum mati. Ya kan? Tuntutan jaksa hukum mati loh. Nah, 5 tahun. Jadi apalagi asas kita sekarang kan KUHP baru sekarang kan ibaratnya kan penghukuman itu kan bukan lagi itu balas dendam, ya kan? Sifatnya hukuman ke depan kan udah sistem pembinaan, itu namanya ada hukuman pengawasan, kerja sosial dan lain-lain. Jadi udahlah kami ya mempersiapkan sebaik mungkin, apalagi dikasih waktu yang 3 minggu loh kami itu bikin pledoi. Mudah-mudahan kan itu ya kami manfaatkan. Kami juga menyusun pledoi sama juga dengan jaksa. Kami menyusun dengan bukti-bukti juga. Nah, apalagi kita lihat tadi kan keputusan itu banyak didasarkan oleh alat bukti yang tidak ada dalam berkas. Maksudnya dalam bukan itu kan saksi-saksi yang muncul belakangan yang tidak ada dalam berkas. Nah, ini kan itu jadi batu juga bagi kami untuk apa nanti untuk menangkis dari tuntutan ini. Uraian pasal kami kan pasti berbeda dong, uraian pasal kita dengan uraian JPU. Keterangan saksi juga kan pasti ada yang mungkin ya kalau nama JPU itu pasti memberikan keterangan saksi yang sifatnya mengarah ke pembuktian dia. Ya kan pasti ada juga yang keterangan saksi yang tidak dikomodir dalam tuntutan ini. Nah, itu kan nanti akan kami munculkan juga bukti yang punya juga kami data dan informasi kan. Ya contohnya kan nggak dipertimbangkan saksi yang kita hadirkan kayak siapa Ari ya, yang saksi itu Ari ya, dan kemudian ya saksi dari ahli-ahli kita kan nggak dipertimbangkan. Kemudian saksi si Febri, ya kan? Dan tadi kan jaksa juga ada memasukkan lagi bukti baru kan. Nah itu kan ada juga nanti akan memasukkan bukti baru yang ibaratnya semacam saksi semalam yang datang itu kan ada testimoni sama kita. Dan ada juga rekaman percakapan, itu kan juga akan kami masukkan.